di luar kalian memang orang-orang tanda kutip udah experience di fieldnya gitu ya. Tapi kan Senjen-nya kan juga band baru nih. Betul. Iya, betul. Ketika tadi ada brief soal nih lagu Gadis Manis jadiin film. Nah, jangan salah Mas, gua ngasih bocoran nih. Nanti di film Garis Baris ini pemeran utamanya akan ada pacar saya yang main. Mau tahu siapa? Jangan di-spill, jangan di-spill. Tapi sampai akhir lagu kalian jadi film, gue kan kayak ini siapa nih kok tiba-tiba Iya, Nah, ternyata gue dikasih juga kalau kalian kemarin baru bikin showcase dan itu nggak free kan? Enggak, iya. Kalian baru Si bikin yang mana nih, showcase. yang circle? Ya, Circle Concert. featuring Adito tuh. Itu mereka showcase mereka sendiri, Mas. Terus Sebagai band baru biasa bikin showcase gratis dong. Iya. Nih ngasih tiket di M Block. Terus pada beli gitu. Salah satu sponsornya yang support adalah salah satu bank gitu. Ya. Betul. Gak cuma bang, ada beberapa juga. Ada maskapai. Iya, maksud gue. Dan rame kan? Rame, iya. Nah, siapa lu jadinya gitu? Balik lagi ke Check Sound. Ya, bersama gua Tio. Dan bersama gua Ice of Speed. Wis. Santai. Minggir lo miskin. Minggir lo miskin. Dan kita sudah bersama Senjen. Tepuk tangan gue ya. Ini berarti mereka adalah band yang ketika perayaan mistis ditaruh-taruh. Sesajen. Itu sajen itu. Itu sajen. Boleh diperkenalkan satu-satu boleh dikenalin dong dari sini ke sana terus ke belakang. Oke, saya Erza di section vokal. Oke. Erza. Iya, aku Anya di vokal juga. Anya. Aku HD di vokal. HDMI. HD. Aduh kan HD. Oke. Pakai A atau HD. HD. Kamu di Sunda mah HD-aneun. Oh gitu. HD anen. Gak tau lagi, gue cuma tau gitu doang. Cuma tahu doang. Ada gue Timothy di drums, hari ini megang kahon. Ada satu lagi teman kita vokal ya. Vokal Iya, sebelum Tessa kita, namanya. Tessa. Oke. Gue agak di bass. Oke. Mika di keyboard. Oh. Oke. Enggak ada lagi. Nah, sebenarnya kalian ini berapa nih? Berapa bersaudara? Full timnya berapa? Sebenarnya kita 10. Oke. Jadi tadi udah gue sebut ya Tessa di vokal. Oh, Tessa tuh yang ada talent di sini ya? Ah iya. Oh, tadi kita ini ya. Udah research ya? Tessa fallback please. Fallback kakak. Iya. Terus ada Harley tadi sempat live session ya sama kita di Oke. trompet. Terus alat DP ada satu lagi saxophone. Teman kita namanya Nisi. Oh, berarti ada 2 berarti ya? Ada 2, brush ada 2. Terus satu lagi di gitar Mace nggak datang. Oke. Gitu. Kenapa memilih nama Sanjen. Tadi udah coba. Itu bahasa apa sih Mas? Iya, Sebenarnya Mas Hade. Hade, bahasa apa? Hade. Sanjen. Iya, kenapa kita kasih namanya Senjen? Karena Loh, beda lagi nih Sanjen apa ngomongnya. Senjen, oke. Iya, Senjen. kenapa kita kasih nama Senjen? Kita langsung lempar aja ke ketua kita. Kayak di rapat-rapat RT ya. Awalnya itu dari kata sanguin sebenarnya, sanguinis. Itu sanguinis artinya kalau ada 4 sifat manusia, mungkin teman-teman dari jurusan psikologi tahu kali ya. Itu sanguinis tuh yang paling show up lah. Paling show up, paling paling berapi-api gitu ya. Paling berkarisma gitu. Jadi dalam satu ruangan tuh paling menyala bangku. Wah, kalau bahasa anak alpanya stigma. Sigma. Sorry. Bukan alfa ya kan? Sigma, Anak ya, gua. ya Sigma lah gitu ya. Jadi menyala di tengah-tengah. Nah kita harapannya musik yang kita bawakan tuh bisa menyala di tengah Stand belantika out lah ya. Stand out di belantika musik Indonesia. Enggak cuma jadi NPC ya. Nah, kenapa akhirnya dari apa tadi bahasanya? Itu English, English sebenarnya oke. English sanguine di senjin gitu. Slang word gak sih? Slang word ya? Ya. Slang. Kenapa akhirnya jadi Sanjen? Lebih ini aja sih dipermudah untuk orang menyebutnya, terus Oke. nggak apa-apa emang gue bisa di hoki. Iya, enggak apa-apa. Kita bisa Lidah gue dari Oxford gitu, jadi gue agak cadel. I'm sorry. Timothy Laura kan?
Jadi nama saya jadi emang itu dipermudah aja kalau Sanguin apa sih kayak nggak nempel gitu ya kayak Sanguin apa sih gitu. Senjin mungkin harapannya bisa menempel di pikiran teman-teman gitu bisa diingat Senjin dan gampang di pronounce-nya juga gampang gitu ya. Tapi artinya tetap sama ya? Artinya tetap sama, intinya tetap sama. Senjin. Dan kalian ini terbentuk yang gue dapat infonya adalah dari reguleran ya? Gitu Campuran sih ya. Beberapa ada yang dari reguleran juga. Beberapa juga ada yang dari komunitas ya. Berarti Ya. kalian nggak natural nongkrong gitu ya? Nah, dari Tadinya. komunitas itu tuh coba dijelaskan. Jadi setengah dari kita, enggak setengah ya? Mostly Setengah lah, dari, mostly lebih dari setengah kita itu udah kenal satu sama lain dari komunitas. Oke. Salah satu komunitas besar di Jakarta, tapi musik. Oh musik. Komunitas hewan langka. Komunitas reptil. Nah, gue pikir reptil tadinya. Kumpulin itu tuh yang lompat apa namanya? Primata dilindungi kita tuh Kan punya. boleh, maksudnya komunitas apa aja main musik boleh. Tapi ini komunitas musik Coba, ya? coba. Iya. Komunitasnya namanya Sudden Jazz ya. Sudden Jazz. Dan itu satu komunitas jazz lumayan ternama lah di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman di sini yang punya sanak saudara yang main musik terus dia kenal jazz, pasti dia tahu Sudden Jazz. Sudden Dia kan? Jazz. Kita salah satu dari mereka. Kita ketemu di situ juga kebanyakan. Oke. Iya, jadi itu tiap hari apa sih dulu? Selasa. Sekarang udah nggak ada, tiap hari Selasa tuh ada jam session. Jadi anak-anak yang datang yang main musik nggak latihan nggak apa, udah naik aja itu. Main. Kayak open mic-nya stand Open up lah mic, gitu iya, ya. Iya kayak gitu. Nah dari situ kayak Seru. wah ini asik nih kayak kalau kita bikin band yang ini gitu. Jadilah 10. Nah 10 siapa of yang us. nunjuk akhirnya lo gitu? Iya, dan bergabung menjadi sebuah Senjen ini. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang memilih kami. Oh. Enggak itu jadi gua. Nick Fury. Dia Tuhannya. Enggak, dia yang dipilih. Nggak, jadi sebenarnya Timothy ini ya, apa namanya, emang kepalanya gitu ya, di Senjen ya? Bisa dibilang gitu. Oke. Iya, jadi Kenapa lo bentuk ini tim? kalau kenapanya mungkin karena gue masih melihat celah ya di musik kita di Indonesia nih kayaknya band yang berame-rame 10 orang tuh udah lama nggak ada nggak sih? Betul. Kalau kita Betul. tarik ke lini masa. Lini Tarik ke lini masa yang lebih jadul lagi mungkin ada kakak-kakak The Groove ya. Yes. Shout out Yes. buat kakak-kakak The Groove. Bro Sugar. Emang iya? Nah, kan. Kayaknya kayak beda era nih. Kayaknya beda era. Gue kira tuh nama band jadul gitu yang gue gak tahu. Kayaknya beda era nih. Oke. Tapi T5 tahu kan kalau T5? T5 tahu. T5 ya. Makanya di atasnya T5. Halo T5 ya. Paul, Lagu-lagunya Jerry. masih kita suka bawain ya. Iya, seru banget. Gitu. Terus mungkin kalau yang agak recent asik. Aduh gue bahasa Inggris. Nggak apa-apa Mas, Campur-campur nggak gitu. apa-apa. Nah, ini Oxford, agak Oxford. recent Malik and Kita the worldwide Essentials kok. ya. Shout out buat kakak-kakak Malik. Masih Oke. kita bawakan lagunya di Mbak cafe Ida. dari wedding-wedding. Mas Angga. Sering kita bawakan ya itu. Terus kayak yang bener-bener zaman now banget. Kayaknya belum ada lagi ya gitu. Iya, yang Yaudah deh, ramean coba deh gitu. gitu. Kenapa enggak gitu kan. Dan formatnya tuh 4 vokal, 2 brass. Itu juga kayaknya agak jarang ya di Belantika Musik Indonesia. Jarang sih. Udah mulai jarang lagi karena memang ya kalau gue lihat sih emang sekarang juga lagi jarang banget band ya. Karena malah lagi solois banyak- ya lagi lagi. banyak solois gitu kan. Yang ngeband jadi solois gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Kadang-kadang yang band Iya, malah iya. kolaps gitu kan. Iya benar. Malah kolaborasi gitu kan. Ya, gitu sih. Ya mungkin agendanya malah kayak gitu kali. Betul. Agenda. Ding 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 ding. Lo tau gak sih? Lo tau gak sih? Ujungnya gitu, lo tau gak sih? Apa nih? Jangan terlalu jauh. Enggak. terlalu jauh. Apa-apa. Gitu. Karena gue karena kayak tergabung di komunitas konspirasi aja jadi. Iya, jangan terlalu jauh. Wah ngeri banget nih. Nah, berarti Senjen berarti ketika ngumpul jamming dulu apa recording dulu sampai Kita ngumpul dulu sih, jamming dulu ya. Oke. Tapi pada saat kita jamming itu udah ada bahan lagunya. Jadi kita which is lo yang nulis atau enggak, jadi kita punya eksekutif produser juga ya. Shout out buat Bapak Jalu Balapria, dia juga songwriter juga, songwriter juga. Jadi dia ikut di latihan kita gitu kan. Terus ya dari bersepuluh ini semua ngasih ide. Nah kita kan datang dari background yang beda-beda juga ya. Ada yang dari jazz gitu, mungkin Hadi juga suaranya agak serak-serak gemes gitu. Agak rock
agak-agak cakrakan gitu kali ya. Cakrakan gitu ya kan. Jadi jadilah lagu pertama kita Gadis Manis itu. Gadis Manis. Gitu. Dan itu udah rilis ya Gadis Manis. Sudah rilis dari bulan Juni. Oke. Dan menyatukan dari banyak kepala ini Susah banget tuh. gimana sih? Gantian ngomong dong nih Hafiz nih. Nah ini masnya pakai jaket Uniqlo nih. Pertanyaannya kan Yang pakai jaket Uniqlo nih. Itu kan dulu sebenarnya. Bisa. Gue beli. Coba. Mau yang mana nih Hafiz sama Mika? Ini pakai jaket Uniqlo, yang pakai jaket Uniqlo. Mika Priadi. Tahu banget sih kan. Gue beli soalnya. Jaket Itu brand itu ya. Itu gak gue pakai. Enggak serius lu beli. Iya sama. Ini Enggak. Gue yang endorse. Gimana Mik? Oke, gimana Mik? Oke, susah dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak. Ada fluktuasinya lah, ada timing waktu kita lagi ada isu nih, kita mecahinnya ya yang satu egonya ngalah lah. Terus kalau misalkan lagi nggak ada ide semua, yang satu silakan ngomong lah. Jadi enak sih saling melengkapi. Nah, kayaknya ada trust issue nih. Langsung kita pecahin aja. Terus sebenarnya tetap ada yang dominan kan maksudnya. Nggak kayak soalnya gue kayak percaya mau band mau berapa personilnya gitu ya, kayak tetap ada yang ngelit sebenarnya gitu loh maksud gue. Iya. Ya kayak Yang misalnya kita balikin ngomongin lagi, Oasis nih, yang Oasis balikin nih, lagi Oasis ketika walaupun Liam frontman-nya tapi Noel ya tetap Ya paling gua sama Mika sih. Gua sama Mika sama teman kita satu lagi Mace karena satu sisi Mika sama Mace ini mereka jago bikin sequencer gitu ya. Zaman sekarang kan biar musiknya kita bisa bersaing gitu semua pada pakai sequencer supaya whole lah bisa utuh gitu bunyinya. Padat gitu. Jadi mereka kan kalau megang sequencer kan otomatis point of view-nya tuh luas gitu. Jadi whole music jadi ya kami bertiga lah yang mungkin decision making kali ya. Final decision making ketika ada 10 ide maunya akhirnya jadi gini gitu. Tapi kenapa nggak susah karena bersepuluh ini semua udah jago-jago jadi kayak nggak tahan Udah ngerti tepuk tangan gue. Tepuk tangan dong buat gue. nggak bercanda. Tepuk tangan bang buat gue. Mungkin lebih tepatnya udah pada berpengalaman di bidangnya masing-masing. Ya nggak apa-apa, gue sih sombong kalau ada karyanya nggak apa-apa. Iya, buat gue sih sah-sah aja, lu berkarya kok. Iya kan. Keren. Nah ngomongin, lu dulu. Terus kalau untuk divisi vokal sih ya, divisi vokal. saya ya persilahkan. kan? Divisi vokal kan ya pasti pecah suara pas segala macem dong. Iya. Emang itu udah ditentukan dari pilihannya, oh ini jenis suaranya ini akhirnya dijadikan satu untuk di satu band ini atau gimana? Sebenarnya kita terkumpul by nature ya, kekumpul juga terus kayak gue ngebaca salah satu dari suara teman-teman gue di section vokal, ternyata melengkapi semua gitu, sesuai kebutuhan gitu. Ada yang di alto, terus teman kita Tessa di mezzo sopran, terus Hadi yang di bariton to tenor dan gue di bass to bariton gitu. Jadi semuanya lengkap dan untuk kebutuhan lagunya jadi lebih kompleks lah. Bangun dinamiknya juga kita lebih gampang karena nyanyi berempat. Gitu sih. Susah. Ya susah gampang karena ada misalkan gini, kalau misalkan gue mau bikin aransi vokal nih harmoni gitu dalam satu bagian lagu gitu. Buat nyampe sesuatunya itu kan susah ya. Kadang ada orang yang mungkin dia nyanyi karena memori ototnya dia nyanyi itu bakal kayak gini, improvisasinya kayak gitu. Misalkan dia punya A, gue maunya B gitu kan. Nah untuk mencapai dia ke B itu, gue bikin dulu contohnya dulu. Tapi itu digital, jadi gue bikin stamps-nya dulu. Jadi dipelajarin satu-satu gitu. Berarti lo mas ya yang untuk Lead vokal berarti vokal di lo yang semuanya leader semua ya, semua leader on vokal. Gak apa-apa sih mas ngomong gitu. Enggak. Dalam band ini ada. Tidak. Satu sisi mungkin karena dia bisa main piano juga. Jadi karena otomatis point of view-nya Lo tuh di do ya gitu. Iya gitu. Lo di re. Iya jadi bisa marah-marahin. Ngerti gua. Pahim si vokal tuh. Siap bang vokal. Dan maksudnya kayak sekarang kan nggak lengkap gitu. Terus dalam satu lagu kan menjadi satu keutuhan. Betul. Dan akan ada latihan lagi, apakah memang udah disiapin, oh ketika nanti dia nggak ada, gue gini. Ketika dia nggak ada, gue gantiin. Gue ambil yang partnya ini, atau gimana kalau Oke, gimana ya? Mungkin itu keberuntungan dari jumlah vokal kita ada 4 ya. Jadi 2 satu cewek, kurang. 2 cowok ya. Kecuali dua-duanya cewek nggak ada, wah bingung loh. Iya betul. Dan kebetulan sampai sejauh ini kalau belum pernah tuh dari salah satu gender gak ada dua-duanya tuh belum pernah. Tapi kan amit-amit kalau cewek amit-amit. siapa tahu melahirkan atau hamil. Oh iya. Gimana? Kebetulan masih single.
Cluenya Kan itu. nanti. Oh nanti, soon ya. Apa child free? Iya. Kita cari dulu. Ya kurang lebih kok kayak gitu biasanya si band kita ini kan memang yang baru rilis itu Gadis Manis kan, memang yang paling kita utamakan. Tapi lagu kita kan ada banyak tuh sebenarnya. Jadi kayak misalnya tadi kita tuh discuss itu kita mau bawain yang mana nih, yang paling involve semuanya, yang paling bisa involve semuanya itu sangat adjustable banget kita berempat ini kalau emang misalnya cuma berdua, cuma bertiga, belum pernah sendiri sih belum pernah ya. Sendiri belum pernah juga tuh, pokoknya kita belum pernah pengalaman itu misalnya cewek-cewek dua-dua yang gak ada atau cowok-cowok dua yang gak ada atau sendirian tuh belum pernah. Jadi biasanya paling minimal tuh masih bertiga terus ya. Dan tinggal adjust list lagu atau kalau nggak bisa adjust list lagu ya tinggal adjust siapa yang bawain gimana dan diusahakan semaksimal mungkin aja. Keuntungannya band ini adalah itu gitu loh kan. Kalau kayak Tria kan lagi sakit akhirnya ganti info. Iya. Jadi Kang Arman ya. Iya, El Rumi. Nah, kalau balik lagi ke Gadis Manis deh, gue mau Gadis Manis recording kalian tuh. Apa namanya kan dia ada fashionistanya gitu. Sebenarnya tentang apa sih lagu? Hadi. Nah, karena gue agak nggak nyambung nih. Ya? Nggak umum. Iya, silakan Hadi. Gimana tadi? Sorry. Liriknya kan ada fashionistanya gitu. Lo ngomongin siapa sih mas gitu? Jadi mungkin nggak semuanya perempuan, mungkin 75% lah. Ini udah seperti itu. Statistika perempuan zaman sekarang. Apa? Berarti tentang apa mas? Iya. Tentang apa sih Gadis Manis sih? Tentang apa ceritanya? Jadi contoh misalkan abang lagi ngejar cewek nih, ya kan? Tapi si ceweknya itu ya so jual mahal lah gini gitu. Ada ibaratnya begitu. Iya gitu loh. Fashionista. Tapi kita terus berjuang biar sampai dapetin dia. Oke. Oh bukan Cilacap ya. Apa tuh? Cinta lama terucap. Semarang. Apa tuh? Senyum manis punya orang. Oke. Jadi sebetulnya ya kurang lebihnya seperti Nah, tapi gue mau ngasih point of view dari ceweknya coba ya. Kalau supaya ini lagu bisa relate buat semuanya juga. Betul. Jadi dari sisi ceweknya tuh mungkin bisa bilang kayak ya gue harus hard to get gitu. Gue harus susah digapai karena emang gue high value. Gue kuliah di Melbourne. Asik. Gue kuliah di Melbourne gitu kan. Orang tua gue susah-susah ngegedein gue. Masa gue gampang didapetin. Masa lu gak ada modalnya gitu. Jadi lagu ini relate untuk dua sisi lah. Bisa buat cowok, bisa buat cewek. Ceweknya juga harus mikir kayak oke, I'm a high value women gitu. Jadi lo harus kerja keras, full of effort buat dapetin gue. Gitu. Oke. Katanya dari lagu ini katanya ada satu PH yang akhirnya buat film based dari lagu ini atau ceritanya gitu. Nah, kalau ini ditunggu aja dan terus update di Instagram kita ya. Masih belum boleh di-spill nih. Oh, masih belum Nice boleh marketing. di-spill. Karena belum ya di-spill kalau bakal ada film aja tapi untuk detailingnya belum. Tapi beneran maksudnya Akan ada. Akan ada. Dari lagu Mengenai lagu ini. Inspired by this song. Inspired by this song, boleh nanti dicek di IG kita senjien.official, spellingnya tuh SENJIEN .official. Nanti kita akan update bahwa filmnya akan seperti apa gitu ya. Kan kalian main baru nih, udah berapa lama sih sorry? kita baru Kalau dihitung dari rilis, 5 bulan kan? swing tuh 1 tahun berarti. ya hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi kalau untuk dihitung dari rilis cuma baru 4 bulan, 3 bulan. Oke, di luar kalian memang orang-orang tanda kutip udah experience di fieldnya gitu ya. Tapi kan Senjen-nya kan juga band baru nih. Betul. Iya, betul. Ketika tadi ada brief soal nih lagu Gadis Manis jadiin film. Nah, jangan salah mas, gue ngasih bocoran nih. Nanti di film Gadis Manis ini pemeran utamanya akan ada pacar saya yang main. Mau tahu siapa? Jangan di-spill, Tapi untuk menjawab ini nanti cast-nya udah dikenal di Iya. masyarakat Oke. dan sudah case-nya udah terkenal segala macam lah. Tapi sampai akhir lagu kalian jadi film, gue kan kayak ini siapa nih kok tiba-tiba Iya, Nah, ternyata gue dikasih juga kalau kalian kemarin baru bikin showcase dan itu nggak free kan? enggak, ya. Kalian baru Si bikin yang mana nih, showcase. yang circle? Ya, featuring Adito tuh. Itu mereka showcase mereka sendiri, Mas. Terus Sebagai band baru biasanya bikin showcase gratis dong. Iya. Nih Tiketing. ngasih tiket, men. Tiketing di M-Block lagi. Ngasih tiket di M Block.
Terus pada beli gitu. Salah satu sponsornya yang support adalah salah satu bank gitu. Ya. Gak cuma bank, ada beberapa juga, ada maskapai. Iya, maksud gue. Dan rame kan? Rame, iya. Nah, siapa lu jadinya gitu? Gua enggak ada tendensi ngerehin ya. Enggak ada tendensi ngeremehin ya maksud gua. Apakah link kalian memang udah gede banget? Apakah dari community itu terakhirnya ya boleh bisa mungkin boleh jawab. Ini itu karena berkat dan anugerah Tuhan yang maha. Doa ibu. Oke, mungkin gue bisa jawab. Emang ini kita sebenarnya udah dari awal bikin, kan kita juga bikinnya kan nggak baru ya. Itu kita bikin circle concert tuh di bulan Juni ya. Terus sebenarnya kita udah form itu di bulan apa sih? Februari ya? Iya. Februari apa Maret? Form ya, Februari pertengahan. Iya, Februari ya. Jadi dari situ sebenarnya udah banyak pergerakan yang dilakukan lah, kita udah pitching kemana-mana gitu. Jadi bukan semata-mata one night work gitu ya, enggak. Itu juga udah kita build dari awal kita bikin ini. Kita udah targetin bakal ya ada sponsor-sponsor dan segala macam. Kita bakal lagunya apa yang mau dirilis di bulan Juni itu. Jadi ya bukan pekerjaan satu malam membalikan tangan juga gitu. Dan gue kalau boleh tambahin, memang kita juga kan di luar ngeband juga kita ada kerjaan kayak komunitas tadi lah. Misalkan dia main jadi session playernya siapa, terus punya fans misalkan. Kayak dia main nama Overtunes, terus mantannya dari band tersebut kan juga ngelihat postingan datang. Kayak gue pernah main nama siapa, misalkan Keisha Lefronka, terus ya teman-teman yang dari sana datang. Datangnya berarti beli tiket dong? Betul, beli itu. Oke. Banyak lah. Iya, berarti hampir 500 yang datang. Ada ya? Almost ada ya. 500 hampir. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Itu venue maksimalnya 2.000, mungkin 3/4 karena kan dipakai buat produksinya. Segituan lah, 1.000-an. Ya 500 sih. Dan ditunggu lagi showcase kita selanjutnya. Nah, Iya. semakin pede dong ya jadi. Makin pede dong. Iya dong. Yoi. Dan konsep apa sih yang kalian tawarkan buat industri ini? Musik nih, secara musik. Iya, secara Musik musik ya? dan ya packaging personal juga. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau dari segi genre, kalau gue balikin abang-abang ini bisa dibilang genre kita apa coba? Apa ya? Dari kita mainin tadi. Black apa? Oh enggak dong. Doom. Metal Doom. Bukan. Enggak, ya. Wes, denger aja nih. Gue sih Enggak memang ke situ. Enggak. Akhirnya teringat The Groove gitu, teringat almarhum Glenn gitu. Iya. Iya emang Iya, karena gitu di situ ya. sih. Jazz. Ya, nah itu keyword yang sebenarnya kita nggak sengaja bikin tapi muncul nih dari feedback ya. Kita juga beberapa dengar. Padahal kita juga nggak pengen bikin itu jadi jazz, tapi mungkin karena masing-masing personil udah punya Kan sudden jazz, tiba-tiba jazz. Jazz. Mungkin karena kebiasaan kita udah begitu ya main lagu-lagu yang jazz, tapi ketika kita main pop secara tidak sengaja itu muncul. Nah itu yang menjadi mungkin nilai yang unik lah dari kita gitu ya. Apalagi vokal Hadi juga kan nggak ada basic jazz sama sekali. Jadi dengan rhythm section yang begitu, vokalnya juga dari genre yang beda-beda, makes it more colorful aja buat musik Indonesia. Gitu. Ini suara Desi mas. Karena kalau kita ngomongin selebrasi. Oke. Ya kan? Itu single kedua. Belum kita Belum dirilis. Spesial. Kenapa lo bikin selebrasi ini mau rilis nunggu pelantikan atau gimana? Waduh. Pelantikan di antara kita siapa nih? Iya. Agak berat nih, Bu. Iya. Nunggu Oktober ya? Mas jangan disambung-sambungin. Enggak. Ya kan itu karakter gue. Iya. Offside. Iya. Pelantikan, kita rilis. Nggak, karena tadi kan kalau pas gue lihat showcase kalian kan ngomongnya udah lama nih nggak ada lagu selebrasi nih. Betul banget. Apakah mau gantiin lagu ulang tahunnya Jamrut apa gimana? Mungkin ini lebih universal kali ya selebrasi. Lebih universal sih. Enggak lebih ke arah Gak mau ulang tahun. Betul. Tapi kalau gue sih setuju karena selama ini kan ya kalau misalnya di era gue ya kalau dilihat dari colornya gitu kan gue tadi jadi teringat kayak Heaven Gomet. Ya itu kan sebuah lagu selebrasi juga kan. Betul. Prom apa segala macam pasti bakal lagu. Betul. Kalau zaman sekarang susah gak sih? Yang kayak Heaven Gomet atau yang kayak Pesta. September kayak Pesta. Pesta. Nah, pesta ya. Ya ujung-ujungnya era Krisya
niche kalau emang lagu-lagu yang agak-agak rame-rame. Betul kan, makanya Iya, nggak ada yang baru. Oh, rame-rame ya, rame-rame. Apa memang ini lu bentuk ini memang memanfaatkan anak-anak sekarang yang lagi recall ke era-era itu? Bener? Di TikTok tuh lagi banyak banget lagu-lagu 80s, 90s yang di ini, iya benar. Iya, cuman kita pengen bikinnya tetap nggak cover. Jadi kita tetap lagu ori, tapi mungkin ada vibe-vibe dari masa itu. Itu dia maksud gua. Nah kalau selebrasi berarti apa? Apa yang kalian rayakan di lagu itu gitu? Anything sih, kita bikin dari semua liriknya segeneral mungkin ya. Iya betul sekali. Mungkin boleh dibantu dari Bapak Lirik. Bapak Lirik. Sebenarnya lagu selebrasi itu kan kalau kita celebration banyak lagu-lagu yang di luar sana yang ada di Belantika Musik itu kan memang menyudutkan kayak misalkan ulang tahun gitu. Nah kalau di selebrasi itu segmented ya. Nah kalau di selebrasi itu lebih ke suasana hati yang sedih, pasti orang pernah sedih lah gitu. Cuman ada satu, kita kan nyanyi berempat nih. Ada beberapa lirik yang kita bagi untuk orang yang lagi memerankan peran sedih misalkan. Orang sedih itu pasti ada yang menghibur, nah kayak gitu aja udah. Always make like that gitu. Itu kan defaultnya begitu gitu. Sedih pasti ada yang hibur gitu, celebration. Ya mungkin kurang lebih kalau di barat itu kayak lagu All Night Long-nya itu kali ya, Lionel Richie ya. Tapi dia lebih ke arah partinya sih ya kalau kita dengar ya. Tapi selebrasi mungkin sedikit lebih general lagi gitu. Jadi dia nggak yang party banget, tapi intinya kita rayakan aja hari kita. Indonesia banget lah tapi party. Iya, party. Mungkin di remix DJ Nana. Bisa. Featuring kakak-kakak di Korea kali ya. Jedak-jeduk ya, jedak-jeduk. Morena. Iya. Ya, tunggu apa gue di lagu kita. Tunggu aja masuk ke placement. Boleh sih. Kita dengan ini loh, maksudnya dengan sangat terbuka kalau ada teman-teman yang mau nge-remix lagu kita ya, bahkan lagu yang udah rilis juga. Nah, berarti itu kan sebuah strategi lagi kan? Betul. Kita ngomongin strategi digital. Ikut wave apa sih lu di strategi untuk promo digitalnya? Kalian apa toolsnya? Instagram, TikTok? Kita lagi galakan di TikTok sih, gimana caranya lagu. Kemarin gue juga udah ngobrol sama anak-anak ini kayak lagu Gadis Manis tuh kalau jadi ya mungkin ini bisa jadi trendsetter juga nih ya kan gak ada yang tahu kan. Mungkin teman-teman cewek ya kalau bikin Get Ready With Me nih ada cewek nih di sini nih atau apa sih yang makeup GRWM terus apa lagi sih? Iya Get Ready With Me terus OTD fit check gitu ya. Mungkin bisa pakai lagu Gadis Manis gitu kan. Who knows kan? UGC ya berarti ya. Apa? Atau mungkin kalau lagi gede juga boleh. Atau mungkin buat kakak juga jangan lupa ya pakai soundtrack pakai backsoundnya Gadis Manis. Gitu. Mungkin dari sekarang tuh banyak banget lagu yang naik dari song TikTok ya. Misalnya ada tren apa. Karena lagu itu kan diputarin terus di kepala yang dengar secara repetition. Misalnya kita scroll itu. Tapi kalian gak apa-apa gak misalnya nih doang ya. Kan TikTok tuh gampang naik kalau agak-agak ini. Seronok kan. Iya. Nggak, maksudnya nggak apa-apa nggak kalau misalnya Gadis Manis tiba-tiba no konteks dipakai sama konten creator yang agak ini gitu. Kita sangat terbuka kalau mau dipakai. Ya maksudnya akhirnya walaupun no konteks gitu nggak apa-apa juga. No konteks pun no problem. No problem. Tapi ya kalau bisa di trendsetternya siapa tahu dari video dari perkumpulan kita hari ini ada yang mau bikin tren baru. Tuh masih murah rate-nya Mas. KOL kita. Mikro, nano atau KOLOT, kolot. Oke, itu TikTok berarti strateginya itu lah ya, pakai sound. Ya, strateginya dari situ sejauh ini. Tapi nggak ini, kalian nggak bikin. Sekarang kan sebenarnya banyak band juga di Instagram TikTok tuh yang lagi latihan session direkam, dibijinin konten gitu. Yang ini loh Mas, yang gitu-gitu. Apa sih tuh ini mencet stompbox gitu. Efek ya. Position banget nih Bang. Itu udah kita coba lakukan, sedang kita coba lakukan dan itu nanti mungkin soon akan di-up juga di TikTok. Hal yang serupa seperti yang apa yang kakak sebutkan barusan tuh kebetulan banget gitu ya. Salah satu percobaan kita untuk strategi kita untuk yang namanya ibarat menaikkan ya apa sih bilangnya? Ya, mencoba satu engagement. Untuk mencapai engagement tuh jalannya banyak banget. Iya, jalannya banyak banget dan salah satu hal yang kita coba tuh itu ya kalau dari kita coba bikin konten talkback. Iya, konten talkback. Panggung gitu atau lagi latihan ada yang salah terus nanti palanya jadi gede kayak podcast bapak yang gondrong itu
ditunggu aja. Di TikTok kita juga di Senjen.official ya? Iya, Senjen.official. Yes. Oke. Kalau secara vibes kan gue denger kan 80-90 kan ya gitu ya. Apakah packaging kalian juga di panggung akan se-vibes itu? Kalau sekarang kan kalian casual nih. Kalau manggung beneran apakah ada ininya gitu? Enggak juga ya sebenarnya kita kalau untuk di panggung kita menyesuaikan aja occasionnya apa gitu. Cuman mostly kita sebenarnya nggak mau terlalu dicap sebagai 90-an banget juga gitu. Karena ya kita emang bandnya datang dari zaman sekarang gitu. Cuman vibe musiknya aja. Dari segi mungkin kalau mau dibedah terlalu dalam dari segi lirik, chords gitu ya. Pilihan beatnya gitu. Itu ya emang 90-80-an tapi ya kita band zaman now sebenarnya. Kita tetap band zaman now. Tapi tetap masih dimasukin isian-isian kekinian dong. Tetap dong, tetap. Dari segi soundnya juga kalau teman-teman dengar di lagu Gadis Manis sebenarnya kekinian banget kok. Kepikiran masukin gagak nggak? Gadis Manis. Backing vokalnya tuh ya. Gadis Manis. Untuk video klip udah bikin? Kita kalau video klip belum. Kita punyanya itu kemarin video lirik. Iya betul. Ada planning kah? Itu di YouTube. Yang mana yang mau dibikin dulu? Sudah pasti kalau misalnya memang kalau misalnya memang ada video klip, di rearrange-nya jadinya yang tadi ada isu-isu kita bikin film ya, yang sebenarnya itu. Iya, jadi kayak di film itu bakal jadi video klip juga. Iya. Jadi kayak kan ada benang merah. Yes, red strings. Idu. Ini sebenarnya pembahasan lo sih Mas, cuman kalian tahu AI kan sekarang udah bisa bikin lagu sendiri. Nah kalian gimana sih? Apa sih? Kadang suka iseng nggak sih lo buka itu atau? Nah sebenarnya kita punya di sini kita punya hacker. Silakan hacker. Coba mas, gak apa biar kita tahu juga. Sumpah gue kasih bloopers ya, dia lucu banget. Dia lucu banget. Nah, kemarin kita juga rencana mau pakai AI kan latihannya. Judul lagunya jangan bilang-bilang. Jangan bilang sama. Semua bisa bilang. Sebenarnya kita nggak menutup buat apa ya? Jatuhnya ini ya apa? Tools. Terobosan baru ya. Ya kalau bisa dikolaborasiin dengan karya kita ya kenapa enggak gitu. Pada suatu saat ya. Soalnya AI itu mempermudah sih gue akuin. Iya itu bener banget. Mudah banget. Betul mungkin sekali. kayak misal kita nggak sempet buat kayak kemarin kita nggak bisa ketemu semua nih. Tapi aransemennya butuh jadi hari ini gitu. AI itu bisa membantu. Tapi lo nggak ini mas, maksudnya anjir anak sudden jazz pakai AI bro. Iya. Gimana ya? Ada kesitunya nggak gitu? Tetap butuh Tuh, sisi. Mika aja nggak setuju sama lo. asik. Bestot banget lo kayaknya. Tapi sebenarnya yang dibilang Hafiz itu kita belum apply juga ya. Cuman satu sisi yang paling penting touch humanismnya itu dalam musik yang kita tetap butuh kolaborasi dari sisi humanisnya sama teknologi. Ya memang secara industri memang itu ngebantu banget sih sebenarnya. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan ya maksudnya. Nggak apa-apa ya. Tetap segi humanismenya tetap harus ada di dalam musik itu. Iya. Dalam waktu dekat ada tour atau ada showcase lagi kah? Insya Allah secepatnya. Dia bijak banget ya. Taman mini kita. Oh ya. Yang paling dekat minggu ini kita ada manggung di Taman Mini. Kita ada event di Taman Mini. Itu kayak event fashion show gitu ya. Cover boy. Nah dari situ juga sebenarnya kita pengen lihat nih dari lagu kita yang belum rilis yang mana sih yang paling menarik hati netizen dan audiens lah gitu. Mungkin tuh bakal jadi bahan pertimbangan kita juga buat next release gitu. Dan kalau misalnya buat lagu-lagu nih, udah berapa lagu yang dibikin? Record udah berapa sih? Banyak ya kita. Oh udah banyak ya? Kayaknya 8 ada 10. Tema-temanya boleh di-spill dikit nggak, ada apa aja kalau misalnya di... Mungkin basically intinya tentang zaman now banget lah. Kayak tadi kita bilang Gadis Manis, terus kayak fashionista, terus ada pokoknya dari segi diksinya tuh bener-bener zaman now ya. Mungkin lagu next kita juga ada yang judulnya boleh spill ya? Nggak apa, gue mau tahu sebenarnya zaman now-nya. Kalau rilis nggak gitu aja? Iya kalau rilis. Iya ada yang judulnya Bucin tuh kan zaman lagu maksudnya bahasa zaman now banget gitu ya. Kalau kayak selebrasi ya mungkin dari segi musiknya aja yang menyesuaikan, tapi dari liriknya mungkin agak ya intinya yang relate lah sama kehidupan teman-teman di zaman sekarang gitu. Itu sih. Jadi ditunggu aja update-nya. Dan kalau misalnya mau tahu nih Checkers mau tahu kalian lebih lanjut
secara digital ada tadi Instagram sama TikToknya. Instagram, TikTok, Facebook, WeChat, apa kayak. Spotify. Dengar dong. Nirba ya. Susah disinyal kenceng-kenceng. Iya nih. Ngeri banget. Kalau dari Instagram ada senjen.official. Itu tulisan Senjennya SENJIEN. Terus habis itu TikToknya itu sama juga Senjen.official. YouTube itu Senjen Music. And then Topet. Kita dagang musik. Senjen knalpot. Kalau digital music platformnya sudah pasti Senjen aja ya. Tapi nggak pakai aja. Senjen itu ya bisa dilihat di. Garis manis sudah pasti ada. Iya, garis manis sudah pasti keluar. Tapi mereka tuh independen. Lu nggak sama label kan? Nggak attach sama label. Independen. Distribusi digitalnya juga sendiri gitu. Ya kita ada yang membantu lah, tapi itu. Tapi lu. Bukan satu jadi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Keren banget obrolan kita hari ini, dan kalau sama semuanya datang sebenarnya agak-agak sempit sih. Iya. Karena gue hitungannya 3. Iya. Ya kan? Tutup dah Bang. Ya gitu. Oke, Checkers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan juga jangan lupa tonton Check Sound episode sebelumnya, dan kita juga ada di Spotify. Check Sound ada Spotify ya, cek ya. Oke. Bye-bye. Check Sound.